Jaiden. Pekik Jeani, dia sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Jaiden akan bertindak sekasar itu. Jeani bahkan ingin segera menolong Om Bima untuk segera bangkit, tapi kemudian semua pergerakannya terhenti ketika Jaiden mencekal pergelangan tangannya dengan kuat. "Jangan pernah sentuh istriku," ucap Jaiden pada Bima yang telah tersungkur. Bicara dengan suaranya yang dingin dan sorot mata tajam. Keributan itu sontak jadi tontonan semua orang. Bima yang kesakitan dan terkejut pun tak bisa berbuat apa-apa, karena kemudian yakin bahwa pria asing di hadapannya ini adalah mantan suami Jeani. "Lepas Jay. Kenapa kamu pukul Om Bima?" Kesal Jeani, dia bahkan terus berontak coba melepaskan cakalan tangan Jaiden. Tapi melihat Jeani yang justru membela orang lain seperti ini membuat hati Jaiden jadi terasa sakit, sesak sekali dadanya sampai tak bisa berkata apa-apa. Siang malam Jaiden selalu berusaha untuk menemukan sang istri, tapi nyatanya dia justru melihat Jeani bersama pria lain. Jaiden lantas menarik Jeani untuk segera pergi dari sana, ditarik kasar seolah Jaiden tidak peduli atas kehamilan sang istri yang sudah sangat besar. Mendapati perlakuan kasar seperti itu akhirnya membuat Jeani menangis lagi. Selalu saja seperti ini, selalu saja Jaiden memperlakukannya dengan semena-mena. "Jahat kamu Jay. Jahat. Aku benci padamu," maki Jeani. Juno yang juga ada di sana pun segera mengamankan keadaan, mengatakan pada semua orang yang menatap curiga pada bosnya, mengatakan bahwa wanita itu adalah istri bosnya yang tengah kabur. Jaiden kemudian memasukkan Jeani ke dalam mobilnya, bahkan menutup pintu itu dengan kasar pula. Brak! Jaiden tidak sadar bahwa telah berbuat kasar, karena sekarang hatinya tengah diselimuti oleh rasa cemburu. "Kemana kamu mau membawaku? Aku tidak mau pergi bersamamu. Buka pintunya. Buka!" Pekik Jeani. Kemarahannya pun membuat Jeani tidak peduli lagi pada semua perubahan Jaiden, pria yang kini nampak lelah di wajahnya, pria yang nampak lebih kurus daripada biasanya. Jeani jadi tidak memperhatikan itu semua, dia hanya ingin segera pergi dari sini. Tapi bukannya menuruti permintaan Jeani tersebut, Jaiden justru segera melajukan mobilnya untuk menuju hotel tempat dia menginap selama berada di kota ini. Di pusat perbelanjaan itu akhirnya Renita kembali mendatangi kursi tunggu tempat Jeani duduk, namun bukannya menemukan sang sahabat dia justru melihat ada keributan. Bahkan ada pula Om Bima di sana. Om Bima yang kini sudut bibirnya mengeluarkan darah segar. "Om Bima, kenapa bibir Om mengeluarkan darah? Di mana Jeani? Dia tadi duduk di sini kan?" tanya Renita dengan cemas, kecemasan yang jadi bertubi-tubi. Pertama tentang kondisi Om Bima, dan kedua tentang Jeani yang entah pergi kemana. Renita juga berulang kali melihat ke segala penjuru arah, tapi dimanapun dia tidak lihat keberadaan Jeani. Mantan suami Jeani tadi tiba-tiba datang, dia membawa Jeani pergi, jelas Bima. "Kenapa Om biarkan pergi? Aduh bagaimana ini? Aku harus bagaimana?" Cemas Renita, dia bahkan langsung lari dari sana menuju kasir untuk membayar semua belanjaannya. Untunglah tadi Jeani memberikannya kartu kredit untuk membayar ini semua. Renita ingin buru-buru pulang dan menyampaikan pada semua keluarga Jeani kejadian yang baru saja terjadi. Sungguh, Renita tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi pada sang sahabat. Sementara itu di tempat lain, Jaiden mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jaiden seperti kerasukan setan, dia benar-benar merasa sudah gila karena Jeani. Sampai tidak butuh waktu lama akhirnya mobil yang dikemudikannya tiba di tempat tujuan. Jaiden kembali memaksa Jeani untuk segera turun dari dalam mobil. "Aku tidak mau. Jahat kamu Jay. Jahat. Turun!" bentak Jaiden.
Kini kedua matanya sudah nampak merah. Amarah, cemburu dan rindu yang menggebu jadi satu. Sebuah suara keras yang akhirnya membuat Gianni menciut. Dia terdiam dan hanya menunjukkan tangisnya. Lalu bicara dengan suaranya yang lirih, "Jahat kamu Jay, kamu berteriak tepat di depan anakku," kata Gianni begitu pilu, dia bahkan mengelus perutnya yang kini terasa kram. Seketika itu juga Jaden tersadarkan dari semua ini, dan akhirnya diselimuti oleh rasa bersalah. "Maafkan aku Jin, maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu, jadi tolong lepaskan." "Maafkan aku Jin, aku tidak akan pernah melepaskan kamu," kata Jaden dengan suara yang kini terdengar lirih, namun bukannya membuat tangis Gianni reda, justru air mata itu makin mengalir dengan deras. "Tidak Jay, kita tidak bisa bersama. Selama ini kita sudah terlalu banyak menyakiti satu sama lain. Kita tidak bisa bersama, lebih baik kita seperti dulu, jadi orang asing," jawab Gianni, meski susah payah untuk bicara tapi dia tetap suarakan apa yang ada di dalam hatinya. Jaden menggeleng. "Jangan begini Jin. Apa perutmu sakit?" tanya Jaden pula, saat melihat Gianni terus memegangi perutnya dengan raut wajah yang nampak merintih. "Maafkan aku yang lebih banyak salah padamu," kata Jaden lagi, dia pun mengelus perut Gianni meski tanpa persetujuan dan Gianni yang sudah lelah. Dengan pertengkaran pun tak mau menepis tangan itu. "Bagaimana jika aku katakan bahwa ini bukan anakmu?" tanya Gianni. "Aku tidak percaya, ini adalah anakku. Bagaimana kamu bisa seyakin itu? Bukankah katamu aku jalang?" "Maaf Jin, aku salah. Ayo kita turun, istirahat di kamar hotelku," ajak Jaden sekali lagi. Sejak tadi dia telah berdiri di samping Gianni, siap membantu sang istri untuk turun dari dalam mobil. Tapi sejak tadi pula Gianni begitu enggan untuk beranjak. "Antar aku pulang, aku tidak mau turun. Aku mohon Jin, jangan buat aku marah lagi. Aku tahu di rumahmu ada orang tua kita. Aku bisa sampai di sini juga karena mengikuti mereka. Jadi aku mohon, sangat mohon, kali ini ikutlah denganku." "Mau apa lagi Jay? Hubungan kita sudah berakhir." "Berakhir apanya? Kita bahkan masih suami dan istri," balas Jaden, tak ingin Gianni kembali menyela ucapannya. Jaden dengan segera bip 1R sang istri. C1 uman kasar sampai Gianni bersandar di kursi mobil tersebut, dia tak bisa mengimbangi C1 uman tersebut. Yang bisa Gianni lakukan hanyalah menggigit bip 1R Jaden agar C1 uman itu terlepas. "Kenapa? Sangat merindukanku. Sampai kamu meng satu git seperti ini?" tanya Jaden dengan nafas yang terengah, dia tersenyum karena akhirnya kembali meni 3 bip 1R manis sang istri. Rindunya yang menggebu bisa sedikit terobati. "Brengsek kamu Jay. Aku tidak mau turun." Kesal Gianni, kini dia tidak menangis lagi, jadi bertambah marah atas sikap lancang Jaden. Dia tak ingin datang ke kamar pria ini, Jaden pasti akan menyentuhnya. "Maaf, karena kamu tak bisa diajak bicara, jadi aku akan memaksa," balas Jaden. Dia tarik Gianni untuk keluar dari dalam mobil tersebut. Tarikan yang kuat sampai Gianni tak bisa melawan. "Harusnya kamu menurut, jadi aku tidak akan memperlakukanmu sekasar ini," kata Jaden. Kini mereka telah berada di dalam lift. "Sakit Jay?" rintih Gianni saat tangannya dicekal kuat. "Karena itu aku mohon, menurutlah, aku mohon sekali." "Mohon Jaden?" Dia lantas melepaskan cekalannya dan menangkup wajah sang istri, menghapus sisa-sisa air mata yang ada di sana, lalu setelahnya kembali dia C1 M3 serabe 1 bir Gianni-nya. Kali ini Gianni tak melawan,
dia tak tahu bagaimana caranya menemukan jalan untuk kabur. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menuruti semua keinginan pria ini. Tapi ternyata tubuhnya seperti kehilangan kendali, karena C1 Uman Jaiden itu membuat darahnya mendidih, perutnya yang kram jadi tak terasa sakit lagi. Justru merasa sangat ni-4 men. Sedangkan Jaiden terus mengsatu Umi B1 bir istrinya, Meni 3 sap sampai begitu dalam, seolah lupa mereka sedang berada di mana. Jaiden tidak peduli, dia hanya menginginkan Jeannie. Suara pintu lift yang terbuka akhirnya membuat Jaiden dengan terpaksa melepaskan C1 Uman itu. Aku sangat merindukanmu Jin, ucap Jaiden dengan dahi mereka yang telah menyatu. Satu tangan Jaiden pun mengelus perut sang istri yang kini begitu besar. Jeannie yang terpojok di sudut lift benar-benar tak bisa bergerak. Dia hanya mampu mengalihkan wajahnya. Ayo, ajak Jaiden kemudian. Kini dia menyentuh tangan Jeannie dengan lebih hati-hati, membimbing langkah sang istri untuk segera masuk ke dalam kamar hotelnya. Jaiden juga mengunci pintu tersebut setelah mereka masuk. Lantas dengan segera membawa Jeannie untuk naik ke atas ranjangnya. Aku akan ambilkan minum, kata Jaiden. Jeannie hanya menjawabnya dengan helaan nafas yang berat, dia pun sangat haus. Minum ini dan segera berbaring, kata Jaiden, dia kembali dengan membawa segelas air putih. Saat Jeannie sedang meminum airnya, ponsel Jaiden pun berdering ada panggilan masuk dari Mama Nadine. Teman wanita Jeannie itu pasti sudah melaporkan tentang hal ini pada keluarganya. Dan melihat panggilan itu, Jaiden pun menjauh dari Jeannie sebelum menjawabnya. Halo Ma. Apa Jeannie bersamamu? Tanya Mama Nadine dengan suaranya yang terdengar tinggi, seolah ingin marah dengan tindakan sang anak. Apalagi kata Renita sempat ada perkelahian di pusat perbelanjaan sana. Iya Ma. Astaga Jay, kamu memaksa Jeannie untuk ikut bersamamu. Ma, aku tidak akan menyakiti istriku lagi. Tidak perlu cemaskan Jeannie, dia bersamaku sekarang. Balas Jaiden, lalu dengan segera dia putus sambungan telepon itu secara sepihak. Jaiden bahkan langsung menonaktifkan ponselnya agar tidak ada yang mengganggu. Bahkan dengan segera kembali menghampiri istrinya ke arah ranjang. Kenapa menjauh? Itu panggilan telepon dari Lisa. Tanya Jeannie langsung. Bukan, dari Mama Nadine. Dia sudah tahu kamu bersamaku. Bohong. Jaiden membuka ponselnya dan menunjukkan panggilan telepon Mama Nadine beberapa saat lalu. Namun setelah melihatnya Jeannie langsung memalingkan wajah. Jaiden lantas duduk di samping sang istri. Dia genggam tangan Jeannie dengan erat. Lihat aku Jin, kata Jaiden. Awalnya Jeannie memang begitu enggan menatap pria ini lagi. Tapi menghindar pun percuma karena kini dia tengah terkurung di dalam penjara yang Jaiden ciptakan. Jadi dengan sangat terpaksa, Jeannie pun menatap ke arah Jaiden. Memperhatikan lekat wajah Jaiden yang nampak lelah. Bahkan di bawah matanya nampak lebih hitam, seolah Jaiden tak pernah tidur dengan cukup. Jeannie kira selama ini hidupnya lah yang berantakan. Tapi jika melihat Jaiden seperti ini, Jeannie jadi makin bertanya-tanya. Apa yang sudah terjadi pada Jaiden? Kita masih menikah, kita masih suami dan istri. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikan kamu, kata Jaiden. Bagaimana dengan Lisa? Hubungan kami sudah berakhir. Kenapa? Bukankah kamu sangat mencintai dia? Aku bodoh? Selama ini Lisa hanya membodohi aku saja. Jadi saat hubunganmu dan Lisa berakhir kamu jadi mempertahankan aku. Aku bukan bahan pelarian Jay. Pikiranmu tidak salah, aku sendiri yang membuatmu berpikir seperti itu. Tapi percayalah Jin, aku sudah mencintaimu bahkan sejak aku masih bersama Lisa. Bohong. Bagaimana caranya agar kamu percaya?
Jeani terdiam. Mendadak bingung pula kenapa dia harus mempertanyakan tentang hal ini. Harusnya dia tak peduli. Setelah kamu pergi hidupku jadi kacau, kata Jaiden kemudian karena Jeani hanya diam. Dan makin diam ketika mendengar ucapan Jaiden tersebut. Jeani membuang nafasnya dengan kasar, lagi-lagi dia memalingkan wajahnya tak ingin menatap Jaiden. Karena tiap kali dia menatap pria itu Jeani jadi seolah percaya dengan semua yang diucapkan oleh Jaiden. Kenapa pula Jaiden terlihat mengenaskan seperti itu? Kesal Jeani di dalam hati, di saat Jaiden nampak kurus dan tak terurus, Jeani justru terlihat semakin gemuk dan berisi. Sebuah pemandangan yang sangat kontras. Kita pulang ke Jakarta ya? Ajak Jaiden dengan suara yang mulai terdengar lembut, sangat lembut. Berbeda jauh dari suaranya beberapa saat lalu. Aku lapar, jadi tidak bisa berpikir, balas Jeani. Selain ingin menghindari pertanyaan Jaiden tersebut, Jeani memang benar-benar merasa lapar, apalagi saat ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 1 siang, sementara dia belum makan apapun. Maaf membuatmu sampai kelaparan seperti ini, tunggu sebentar aku akan siapkan makanan, balas Jaiden. Entah sudah berapa banyak pria itu mengucapkan kata maaf, rasanya tiap kali dia bicara selalu diawali dengan kata maaf. Jaiden lantas menghubungi pihak hotel dan memesan berbagai jenis makanan. Tidak butuh waktu lama semua makanan itu kini telah tersaji di meja. Jaiden pun membawa sang istri untuk duduk di sana. Makanlah, kata Jaiden. Tapi mendengar perintah tersebut entah kenapa Jeani jadi merasa kesal. Harusnya Jaiden berkata, ayo kita makan bersama. Tapi bukannya bicara seperti itu, Jaiden justru memerintahkannya makan seorang diri, seolah Jeani sejahat itu sampai tak ingin berbagi makanan. Kamu makanlah juga. Lihat badanmu itu. Kurus begitu. Ketus Jeani. Jaiden tersenyum kecil, dia pilih untuk duduk di samping sang istri. Memperhatikan Jeani makan dan dia pun ikut makan juga. Sangat senang karena meski ketus tapi Jeani masih memperhatikannya. Ini adalah kali pertama Jaiden bisa menikmati makanannya. Selama ini tiap kali Jaiden makan rasanya sulit sekali untuk tertelan. Kenapa kamu jadi kurus seperti itu? Aku tidak suka melihatnya. Kesal Jeani ketika mereka berdua telah selesai menyantap makan siang. Jaiden sedang membereskan meja, sementara Jeani hanya duduk di kursi. Bagaimana aku bisa makan dengan tenang jika istri dan anakku pergi, balas Jaiden. Jeani mencebik, sejak kapan pria itu jadi bermulut manis seperti ini? Tapi yang membuat Jeani terenyuh adalah dia selalu menemukan ketulusan dari tiap kata yang diucapkan oleh Jaiden. Jeani lagi-lagi membuang nafasnya dengan kasar, belum sempat dia bicara lagi, tapi Jaiden sudah memegang tangannya untuk diajak berdiri. Duduk dan bersandarlah di ranjang dan jangan berpikir untuk pergi dari sini, kata Jaiden posesif. Jeani hanya mampu menurut, setelah kenyang kini pun dia jadi sedikit mengantuk, tak punya tenaga lagi untuk terus berdebat dengan Jaiden. Setelah membantu sang istri naik ke atas ranjang, Jaiden mengambil ponselnya dan menghubungi sang asisten. Juno ambil beberapa baju milik istriku di rumah itu, selama Jeani belum ingin pulang ke Jakarta, dia akan tetap bersamaku di sini, titah Jaiden. Dia sengaja bicara cukup keras hingga Jeani pun mampu mendengarnya. Sebuah kalimat yang tentu membuat Jeani tercengang. Meski terlihat memprihatinkan tapi tetap saja Jaiden tak berubah. Selalu bersikap semuanya. Setelah panggil itu putus Jaiden pun kini duduk di tepi ranjang, dia menatap Jeani dengan lekat. Siapa pria yang memelukmu tadi? Tanya Jaiden, belum lega hatinya ketika belum mengetahui kebenaran tentang pria tersebut. Kekasihku, balas Jeani asal,
Kesal karena dipaksa tinggal di sini, jadi dia pun ingin membuat Jaiden kesal juga. Dan mendengar jawaban itu Jaiden terdiam sesaat, makin menatap Gianni dengan tajam. Kini dia tengah mengendalikan emosinya sendiri, tak ingin gegabah lagi, tak ingin memperlakukan Gianni dengan kasar lagi.